supaya dirinya terlihat benar gitu kan. Tapi ini dia malah membenarkan semua kata-kata dari Norma Risma. Walaupun mulutnya itu berkata tidak, tapi kita masyarakat yang mendengar yang pintar pasti paham kalau misalnya memang mereka melakukan sesuatu di sana. Si ibu ini membenarkan kalau misalnya di dalam kamar itu tidak mengenakan busana. Alasannya adalah karena dia itu baru selesai sholat. Yang dimana di situ juga ada menantunya. Walaupun katanya menantunya di dalam kamar mandi, tapi itu tetap gak etis ya menurut gua. Apalagi kamarnya itu dikunci. Udah itu menantunya beda gender, abis itu juga di dalam ruangan ada AC, kayak nggak masuk akal banget. Hakim juga kalau misalnya denger ini pasti dia tahu mana yang benar mana yang salah. Saya tidak hamil dengan siapa-siapa. Oh gitu. Dengan Roji pun saya tidak hamil gitu. Dengan Roji tidak hamil tuh kan, itu artinya berarti kan kemarin bener kalau nggak bisa disangka lagi dong. Itu udah buktinya. Kalau ditanya bilangnya nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin apa-apa, tapi dipancing sedikit keceplosan. Bilang nggak hamil, terus pengennya hamil. Lama-lama nih kasus kayak settingan, orang-orang kayak gini kok dikasih panggung, diundang sana sini, podcast, stasiun TV nggak ngedidik banget, recehan banget, kayak udah nggak ada aja gitu tamu yang lebih berkualitas. Bikin malu doang. Sholat itu saya ngebuka pakaian itu kan berbuka busana. Iya ngerti. Kadang emang enakeun sih lamun sholat nggak pakai baju gitu ya, pakai mukena doang luarnya gitu. Meh teh hareudang gitu. Cuman yang jadi masalah kan kunaon ibu kudu sholat dinateun anak ibu gitu, emang ibu teh nggak punya rumah. Iya mah kapanan imah ibu teh aya gitu. Tak kunaon ibu meni kudu repot-repot karena ten anak ibu gitu ngadon sholat terus kudu buka baju gitu sholat nanti. Terus siapa sih? Karena di kamar cai dari sarua teu make baju. Ibu lagi bercanda. Ibu Norma Risma ngeles lagi saat digerebek tanpa busana. Saya kalau sholat memang buka pakaian. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ibu Norma Risma Riana kembali mengklarifikasi kasus perselingkuhan dirinya dan menantu. Ia menegaskan bahwa peristiwa penggerebekan yang diceritakan Norma Risma tidak benar. Kejadiannya, ketika itu suami saya pergi ke Jakarta. Dia berpamitan dengan saya. Ketika suami saya sedang pergi, saya ingin ke tempat anak saya, ingin sholat di sana. Terus ingin bertanya kepada suaminya, hari ini kerja apa begitu? Kata Rihanna. Ia mengaku mengobrol dengan menantunya Rozi beberapa saat. Tidak lama kemudian, kontrakan Rozi didobrak ketua pemuda. Rihanna mengaku sedang sholat. Biasanya ketika sholat ia membuka pakaian. Setelah itu mengobrol sebentar sama Rozi. Gak lama kemudian ketua pemuda datang. Ketika itu saya sedang sholat. Setelah sholat biasanya kan saya memang kalau sholat itu mengebuka pakaian, ngebuka busana. Nah, ketika itu saya sedang di kamar, ujarnya. Rihanna kaget ketika ketua pemuda tiba-tiba di depan pintu kamar. Sebab dirinya ingin memakai busana sehabis sholat. Pemuda itu tiba-tiba ngetok-ngetok pintu. Saya ingin memakai busana saya. Tapi tiba-tiba dia ketua pemuda sudah ada di depan pintu kamar saya. Imbuhnya, Rihanna mengatakan setelah ibadah sholat, ia sempat merasa kegerahan hingga memutuskan untuk bertahan di dalam kamar selama 5 menit. Setelah saya beribadah, buka mukena, tinggal memakai busana. Tapi saya istirahat dulu di situ. Saya istirahat sebentar, terus tiba-tiba sekitar 5 menit, ketua pemuda sama temennya langsung datang ngetok-ngetok pintu dan saya kaget dari situ. Jelasnya, dipertontonkan ke publik memakai baju orange. Oke? Dengan kejadian ini saya sangat amat trauma dengan wanita ya. Trauma. Digebukin ya sama Mbak Risma, jadinya trauma. Si paling trauma kepada wanita kita nobatkan kepada saudara Rodiun. Sekian dan terima kasih. Ya udah, kalau trauma sama wanita, kenapa nggak sama waria? Atau mau jadi waria? Sama kayak aku. Hidup ini nggak usah dikasih ribet. Lo yang membuat masalah duluan kok. Jadi lo yang trauma atau keenakan. Produknya mau, pabriknya mau sih, lo mah serakah. Kalau mau serakah kayak gue nih hidupnya. Jadi laki iya,
jadi cewek iya. Nah gue memang begini. Ya udah, lu di mana alamatnya? Gue kasih rok mini gue sama rambut sambung gue. Lu jadi Waryong aja deh. Lu hidup sudah nggak ada gunanya. Ya sudah malu. Kodrat laki-laki lu sudah hilang, mencemarkan nama laki-laki. Udah lu jadi Waryong aja sama kayak gue dah. Kok bisa bikin pusing ya? Para wanita dipersilakan mundur dan para pria dipersilakan maju. Semangat. Abang trauma ya? Deh bang cewek juga mikir semua sama lu bang. Lu udah diterima apa adanya, malah lu selingkuh sama emaknya. Abang sadar gak sih siapa yang... Hei bohlam kakus, jembrengin kupingmu. Sing kudune trauma kuwi mantan bojomu piye? Mantan bojomu, ya kan? Mergo apa? Kowe iki salah menempatkan konsep buy one get one. Ngerti ra kowe? Ngerti? Dajal ki sampe gak mau turun ke muka bumi mergo apa? Mergo ki Dajal ini insecure ambek kelakuanmu. Dadi kawan kuwi yo, kowe ki rasah. Hotman sebut Norma Risma dapat tangkis laporan Rozi, punya banyak bukti. Kasus perselingkuhan mantan suami Norma Risma dengan ibu kandung kini semakin memanas. Terbaru, Norma meminta bantuan hukum ke pengacara kondang Hotman Paris usai dilaporkan oleh sang suami Rozi perkara dugaan pencemaran nama baik. Meski demikian, Hotman Paris mengatakan Norma Risma tak begitu khawatir tentang laporan yang dilayangkan Rozi ke polisi. Pasalnya, Norma Risma mengaku memiliki banyak bukti soal perselingkuhan suami dan ibu kandungnya. Hotman Paris juga menceritakan soal surat pernyataan yang dibawa Norma Risma sebagai bukti soal tindakan mantan suaminya. Pada intinya, jelas Hotman Paris, Norma Risma yakin bisa menangkis laporan mantan suaminya tersebut karena mempunyai banyak bukti. Paling ini aja, kalau misalnya mau klarifikasi tempat saya, hubungi saya aja. Aduh, habis itu nanti laporan itu, jangan cuma pengacara aja. Jadi kemarin kan udah saya jelasin ya di klasifikasi yang pertama yang pas pakai baju putih itu udah saya bongkar kalau sebenarnya saya punya hubungan sama ayahnya NR juga gitu. Terus juga di klasifikasi yang kemarin, video saya yang klasifikasi kemarin itu juga saya sebutin lagi kan kalau pas ibunya NR nggak ada, saya mainnya sama bapaknya NR. Inilah contoh orang-orang yang ingin pansos dalam kasus dia sendiri. Dia bukannya meluruskan sesuai dengan kejadian yang lihat warga. Bahkan ini seakan-akan jadi skenario baru. Dan ingat, saksi itu ada warga, bukan cuma satu atau dua. Dan pernyataanmu ini cuma lo sendiri, itu tidak bukti, tidak ada buktimu juga. Kalau memang lo merasa benar, kenapa kau sama mertuamu berduaan di rumah tanpa ada istrimu? Yang dimana rumah mertuamu juga ada. Bahkan kejadian itu